Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 10. Semoga yang hadir dalam pembelajaran hari ini selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas mengenai materi Khalifah Utsman bin Affan, yaitu Khalifah Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Menginjak pembahasan materi, terdapat beberapa indikator dan tujuan dari pembelajaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Khalifah Utsman bin Affan. Siapa sih Khalifah Utsman bin Affan itu? Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Husyai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Beliau lahir pada tahun 567 Masehi, yakni 6 tahun setelah tahun gajah di Taif. Namun sebagian pendapat ada yang mengatakan beliau lahir di Makkah. Usia beliau 6 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nasabnya bertemu Rasulullah SAW pada Abdul Manaf. Utsman bin Affan merupakan sahabat yang kaya, namun beliau sangat dermawan dan sederhana dalam hidupnya. Dan salah satu keistimewaan yang dimiliki Khalifah Utsman bin Affan adalah beliau ini selalu membersamai Rasulullah dalam perang-perang yang terjadi pada masa hidup Rasulullah, kecuali Utsman bin Affan pernah tidak mengikuti perang, yaitu pada perang Badar. Karena pada perang Badar beliau sedang merawat istrinya yang sedang sakit, yaitu Ruqayyah. Beliau merupakan salah satu putri Rasulullah yang kemudian meninggal seusai perang Badar. Yang kemudian Rasulullah SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang lain, yaitu Ummi Kulsum. Nah, dengan ini Khalifah Utsman bin Affan mendapat gelar Zunnurain, yaitu pemilik dua cahaya. Karena beliau menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Dan Utsman bin Affan juga termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu golongan orang-orang yang masuk Islam pada generasi awal. Beliau ini masuk Islam atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Dan semasa hidupnya, Khalifah Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat yang banyak menginfakkan sebagian harta kekayaannya untuk dakwah umat Islam. Termasuk Utsman bin Affan pernah menyumbangkan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda untuk kepentingan perang. Yaitu bagaimana proses pengangkatan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Yang pertama, di akhir kepemimpinan Khalifah Utsman, khalifah sebelumnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab, terjadi kejadian yang tidak mengenakan, di mana pada saat itu beliau ditikam oleh seorang budak yang bernama Lu'lu'ah. Sehingga Umar bin Khattab ini mengalami luka yang cukup parah dan beliau merasa sakit sampai akhirnya beliau membentuk Dewan Syura atau tim formatur atau yang biasa disebut Ahlul Halli wal Aqdi untuk membahas khalifah selanjutnya atau khalifah pengganti. Nah, tim ini terdiri dari 6 sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib,
Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Dan setelah musyawarah di antara 6 tim formatur tersebut, dipilihlah Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah selanjutnya, sehingga Utsman bin Affan kemudian dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin tanggal 28 Zulhijjah pada tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Kemudian beliau ini menjabat sebagai khalifah selama kurang lebih 12 tahun dan berakhir pada tanggal 20 Mei tahun 656 Masehi. Terakhir yaitu mengenai substansi dan strategi dakwah Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu mengenai perluasan wilayah. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini, wilayah Islam semakin luas. Hal tersebut terbukti dengan keberhasilan pasukan kaum muslimin yang dikomandani oleh Sa'id bin As dan Huzaifah bin Yaman mendudukkan Azerbaijan dan wilayah Armenia berhasil dikuasai oleh pasukan yang dipimpin oleh Salam bin Rabi'ah al-Bahri. Dengan keberhasilan mendudukkan Armenia, maka menjadi angin segar bagi para penduduk karena mereka telah lama menderita berada dalam cengkraman pemerintahan Romawi, sehingga mereka sangat berharap atas kedatangan pasukan kaum muslimin dan berada di bawah kekhalifahan Islam. Yang kedua yaitu kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Karena wilayah pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini sangat luas, sehingga terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Sehingga Khalifah Utsman bin Affan ini melakukan penyeragaman mengenai cara baca Al-Quran yang kemudian membentuk satu mushaf yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Yang ketiga yaitu melakukan pembentukan angkatan laut. Khalifah Utsman ini membentuk pasukan angkatan laut atas usulan dari sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Suriah. Tujuan dari dibentuknya angkatan laut itu yaitu untuk melindungi wilayah Afrika, Cyprus, hingga Konstantinopel yang waktu itu banyak diliputi oleh lautan. Dan dalam perkembangannya, kemudian angkatan laut pula yang kemudian membawa dakwah Islam ke daratan Eropa bahkan sampai ke Indonesia. Yang terakhir yaitu renovasi Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kemudian direnovasi dan diperluas oleh Khalifah Utsman bin Affan. Renovasi itu meliputi perluasan masjid dan keindahan corak sesuai dengan kebudayaan Islam ketika itu. Itu yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.